Pernah kepikiran nggak sih, apa dampak sesungguhnya dari sebatang rokok? Ternyata efeknya tuh nggak cuma buat si perokok aja loh, tapi menyebar, kayak riak di air makin lama makin luas. Nah, di sini kita bakal telusuri jejaknya. Dari satu isapan aja sampai ke dampaknya yang, ya, terasa di seluruh planet kita. Jadi, agendanya gini. Pertama, kita bedah dulu isi rokok itu apa aja. Terus kita ikuti deh efek riaknya. Mulai dari kerusakan buat badan kita, bahayanya buat orang sekitar, sampai beban buat lingkungan. Dan di akhir tentu aja, kita bahas gimana caranya keluar dari lingkaran ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar paham semua dampaknya, kita mesti mulai dari akarnya dulu nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu sebatang rokok dinyalatin? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal tembakau yang kebakar ya. Asap yang kita lihat itu, wah itu isinya koktail kimia yang rumit banget. Dan isinya itu, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi ini dia nih, 3 biang keladinya. Pertama, tentu aja, nikotin. Ini yang bikin nagih banget. Terus ada tar, zat lengket yang nempel dan ngerusak paru-paru. Dan yang paling gila, ada ribuan bahan kimia berbahaya lainnya yang ikut keluar pas rokok dibakar. Benar-benar kayak koktail racun buat tubuh dan udara kita. Nah, dari campuran beracun tadi, sekarang kita masuk ke riak yang pertama dan paling dekat sama kita. Kerusakan yang langsung dirasain sama tubuh si perokok. Badan kita tuh pinter loh sebenarnya. Dia langsung kasih sinyal peringatan. Jadi, gejala kayak batuk, napas jadi pendek, atau kepala pusing, itu sebenarnya cara tubuh kita teriak, "Weh, ada yang gak beres nih." Ini reaksi instan terhadap zat-zat kimia asing yang masuk. Tapi, gimana kalau sinyal-sinyal tadi diabaikan terus? Nah, disinilah masalahnya jadi jauh lebih serius dan, ya, permanen. Makin lama, risikonya makin ngeri. Penyakit jantung, stroke, dan yang paling sering kita dengar, kanker paru-paru, itu semua adalah konsekuensi jangka panjang yang bisa banget mengancam nyawa. Penting banget buat dipahami ya, ini tuh bukan sekedar kebiasaan jelek yang gampang dihilangin. Ketergantungan nikotin itu kondisi medis, beneran. Otak kita seakan-akan diprogram ulang buat terus-terusan butuh nikotin. Nah, ini yang bikin lingkaran setan kecanduan yang susah banget diputusin sendirian. Oke, riaknya sekarang makin melebar. Nggak cuma soal si perokok, tapi juga soal orang-orang di sekitarnya. Ya, mereka yang mau nggak mau ikut ngehirup asapnya. Lihat deh perbandingan ini, jelas banget kan? Di satu sisi ada orang yang memilih. Di sisi lain ada yang sama sekali nggak punya pilihan. Perokok pasif, bisa jadi keluarga, teman, atau siapapun di sekitar kita. Mereka ikut kena resikonya padahal nggak pernah nyentuh rokok sama sekali. Dan resikonya ini bukan main-main loh. Kena paparan asap rokok orang lain itu bisa bikin masalah pernapasan serius dan juga ningkatin resiko kena penyakit jantung. Ini bukti nyata kalau asap rokok itu ya nggak peduli siapa yang dihirupnya. Sekarang kita lihat riak yang paling luas, yang dampaknya kena ke kita semua. Soalnya efek rokok itu nggak berhenti di kesehatan manusia aja. Ternyata ada jejak kerusakan besar yang ditinggalkan buat planet kita. Bayangin deh. Setiap satu batang rokok yang dibakar itu ngelepasin ribuan bahan kimia beracun ke udara. Ini bukan cuma masalah di ruangan tertutup aja ya. Kalau dikumpulin, ini semua jadi kontribusi nyata buat polusi udara global yang, ya, kita semua hirup tiap hari. Terus ada sisanya. Apa itu? Puntung rokok. Faktanya, puntung rokok itu jenis sampah yang paling sering dibuang sembarangan di seluruh dunia. Jumlahnya triliunan tiap tahun. Dan puntung ini isinya plastik sama racun yang bisa meresap ke tanah dan air, ngerusak lingkungan dan ngebahayain makhluk hidup lain. Satu lagi yang gak boleh dilupain, risiko kebakaran. Apalagi kalau musim kering. Satu puntung rokok yang dibuang sembarangan itu bisa jadi pemicu kebakaran hutan yang masif. Hancurin habitat, rumah, bahkan bisa mengancam nyawa. Konsekuensi yang ngeri banget dari satu tindakan sepele. Oke, setelah kita lihat semua dampak buruknya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mutusin rantai ini? Yuk, kita bahas. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, ini tuh bukan lagi cuma soal pilihan pribadi. Memilih buat nggak merokok itu artinya kita ikut ngejaga kesehatan diri sendiri, kesehatan orang-orang yang kita sayang, dan juga kesehatan planet tempat kita tinggal. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Ke satu titik. Setiap riak, mau itu baik atau buruk, selalu dimulai dari satu pilihan kecil. Dengan ngerti semua dampaknya, kita jadi punya kekuatan buat milih. Jadi,
Pertanyaannya sekarang, apa pilihan Anda?